Pertama-tama Heri Sutresna boleh maju. Ini dia. Sini katanya lu. Ada Khalil Mahmud. Ada Taufik Rahman dan Fatia. Silakan. Di mana? Jadi kita hari ini akan memperbincangkan buku terbarunya Ucok, Setiap Api Butuh Sedikit Bantuan. Ini buku ketiga. Ketiga ya. Di luar berbagai macam publikasi lepas dan zin dan lain sebagainya. Buku ini di depannya ditulis kumpulan esai musik, politik, kegaduhan dan kerapuhan. Jadi mungkin obrolannya malam ini kalau ujungnya kerapuhan harap maklum karena kondisinya memang dia udah nulis di sini rapuh, jadi salah yang bersangkutan ya. Kerapuhan kan ditulis di sini. Tapi Prabowo. hah? Prabowo. Anjing. Baru juga 2 menit anjing. Gua mau prediksinya tadi menit keempat, tapi ternyata lebih cepat. Tapi sebelum mulai, lu ceritain Cok, nih apa sih buku ini, boleh nggak? Kapan lagi bisa nyuruh-nyuruh Ucok nih? Selamat malam teman-teman, senang bisa ketemu lagi di Jakarta, di Betawi, ngobrol-ngobrol. Teman-teman kalau ada yang berdiri sini masih kosong loh, kasihan Ini masih bisa 4-5 orang masih bisa di 1, depan. 2, 3, 4, 5, 6 bisa lah. Maju aja ya. Barangkali itu teman-teman foto. Bisa langsung di dressing sama Ocok aja. Sini maju aja. Enggak maju. Nggak apa-apa, maju bisa. Mendingan duduk daripada berdiri karena kita nggak tahu berapa lama perbincangan ini akan terjadi. Katanya mau dibatas waktunya. Dibatas negara dibatas-batasin. Ocok mau ngejar ini travel katanya. Enggak. Dianterin Felix ke Bandung. Apa? Cerita dulu ya? Cerita dulu, ini buku apa? Gak ada yang aneh dengan buku ini sama dengan beberapa buku yang sebelumnya saya tulis, karena seperti halnya yang lain kemarin-kemarin saya bukan penulis buku gitu, artinya yang saya cuma nulis beberapa tulisan pendek, kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang terlalu panjang, terus dikumpulin dalam rentang waktu tertentu terus dibukuin gitu aja sebenarnya. Kadang-kadang ada di liner notes-nya, catatan pinggirnya di rilisan-rilisan Grimlock. Buat kawan-kawan yang sering beli rilisan Grimlock, terima kasih. Itu pasti ada beberapa tulisan yang memang ada di liner notes-nya, kayak Hard Exploring Tartar, Milisi Kecoa, terus Balkoni dan segala macam. Rata-rata retrospektif tentang betapa pentingnya rilisan itu yang kemudian dirilis ulang oleh Grimlock, kurang lebih seperti itu. Nah sisanya lagi ya pernah ada di blog gitu, masih ada di blog itu beberapa, tapi kebanyakan yang tulisan ini memang nggak pernah kemana-mana juga, karena emang nggak tahu, saya kadang-kadang nulis kemudian lupa waktu untuk ngupdate blog, kadang-kadang suka lupa password dan lain sebagainya. Ya sampai sekarang saya masih lupa password, dan kemarin itu masih saya riset lagi, tapi email saya juga lupa password. Email yang buat WordPress, jadi belum saya update lagi. Terus sesederhana itu sebetulnya, cuman memang kebetulan pas pas bikinnya, entah kenapa kemudian saya ngerasa ada satu benang merah yang saya rasa ada di situ selain musik. Oh ya, ini benang merahnya musik sebetulnya, benang merahnya musik, dan ada hal lain di situ yang saya rasa bisa saya stabiloin, yaitu tentang bagaimana rapuhnya kita hari ini gitu. Mungkin lu aja kali gitu, mungkin saya gitu, tapi ya intinya memang ada beberapa hal yang belakangan saya rasa tuh kayak apa ya, nggak tahu, karena usia juga gitu, kayak beberapa tulisan itu semacam kegelisahan sebetulnya, kegelisahan mungkin dari secara mental, fisik gitu, kayak misalnya tulisan-tulisan tentang kematian
Itu ada beberapa album yang kemudian saya kunjungi ulang, yang kebetulan memang album-album terakhir dari beberapa musisi favorit saya gitu. Itu lebih kayak apa ya? Lebih kayak pengen tahu kemudian apa yang kemudian dipikirkan orang-orang sebelum mati gitu, kayak gitu. Orang-orang tertentu tentunya gitu, kayak Jay Dilla, kemudian David Bowie, terus kemudian Jill Scott Heron, Johnny Cash gitu, kayak gitu. Sebenarnya ada banyak, cuman kayaknya ketebalan bukunya saya take out beberapa gitu. Yang itu gara-gara mungkin kayak saya kecapean gitu, makin tua makin kerasa tubuh itu makin ringkih gitu, dan kemungkinan nanti besok mati gitu. Jadi ya, anjing merenungkan mati ya. Gimana ya, kalau orang-orang zikir saya ngapain gitu. Nah ada beberapa yang kayak macam-macam gitu, tapi ya intinya sih sebenarnya di luar semua itu ini cuma sekedar kumpulan tulisan memang. Kumpulan tulisan yang sedemikian rupa dikumpulin, dan nggak semuanya kemudian disatuin di buku ini. Ada beberapa, karena ketebalannya udah sampai 300 sekian, 360 sekian, 357, akhirnya ada beberapa tulisan yang saya take out. Ada beberapa yang saya take out, kayak ada beberapa tulisan liner notes buat kawan-kawan lain gitu, yang bukan di Grimlock tentunya. Terus ada beberapa tulisan yang ternyata panjang banget, jadi kayak ada yang tulisan saya naik haji ke New York. Terima kasih botol ya. Naik band di New York. Itu sampai hampir sepertiga buku ini gitu. Jadi kayaknya jadi buku terpisah pun bisa itu gitu, kayak gitu. Dan kayaknya karena anjing nggak penting-penting amat nih tulisan, kayaknya saya keluarin dari komposisi buku ini gitu, kayak gitu. Kurang lebih itu lah. Ya, oke. Tadi saya meng-highlight satu katanya sekadar ya. Tapi ternyata dia menulis, saya bacain sedikit. Ada satu bagian di mana dia menulis seperti ini. Saya nyaris tak punya apapun yang bisa saya tulis untuk meyakinkan kawan-kawan lain bahwa utopia harus tetap dijaga. Dan musik bisa punya peran di sana. Paling tidak bertugas menemani kita berdansa di jalan-jalan sepi pengorganisiran. Masa sekadar begitu doang? Tapi gue mau mulai dengan, sebelum lo masuk ke penjelasannya, gue mulai dengan pertanyaan berikutnya. Kenapa di buku ini Harry Stresa membuka halaman dengan potongan lirik Give the Anarchist a Cigarette, Chumbawamba? Ada kalimat yang juga menjadi asal dari judul buku ini, Every fire needs a little bit of help. Nothing's gonna burn down by itself. Itu buat saya tuh lagu terbaik Chumbawamba. Ya maksudnya kalau Tap Damper kan itu ya lagu paling populer. Tapi kalau lagu terbaik Chumbawamba itu Give an Artist a Cigarette, kasih anarkis tuh rokok. Itu luar biasa. Itu lagu itu tuh semenjak saya dengar tuh selalu jadi favorit, yang kalau lagi ngapain gitu nyanyi gitu itu pasti dengerin. Nah, awalnya sebenarnya saya paling seneng maling ide orang sebenarnya. Awalnya itu mau jadi judul album solo saya, cuman karena nggak beres-beres, ya udah jadi judul buku aja. Tapi isinya kebenaran sama gitu, kurang lebih kayak secara tematik, mode, tone-nya segala macam kayaknya sama. Jadi kayaknya saya pilih buat mewakilin buku ini aja gitu tadinya. Ya sesimpel itu sebetulnya, bahwa yang selama ini kita mengidentikan api itu sesuatu yang heroik gitu, apalah gitu kan. Kalau misalnya digerakkan gitu, api kobar gitu atau segala macam. Tapi ya nyala. Tapi ternyata enggak juga, dia punya kerapuhan sendiri, dia nggak bisa nyala sendiri. Gitu. Dia butuh bantuan untuk dinyalakan, dia untuk bantuan untuk dibakar, disulut gitu, artinya seperti itu. Terus dimulai, ketika nggak ada api sekalipun, dia harus mulai. Itu kayak metafor gitu. Dan itu lagu itu bagus banget lah pokoknya. Dan konteksnya dalam hari ini gitu, saya sebenarnya itu judul datang terakhir. Ketika kemudian nulis kata pengantar, salahnya kata pengantar itu ditulis di 29 Agustus. Di 27 Agustus ketika kemudian di sehari sesudah, belum 24 jam Afan almarhum ditabrak. Jadi kayak
ada kegalauan sendiri di malam itu gitu. Jadi kayak kalau misalnya baca kata pengantarnya begitu pesimis, karena saya yakin kawan-kawan semua pada malam itu ngerasain hal yang sama, bahwa nggak ada lagi yang layak diucapkan gitu pada malam itu, bahkan nggak bisa nulis apapun. Tapi saya harus nulis kata pengantar, bayangkan gitu, besok naik cetaknya gitu kayak gitu. Dan tapi saya nggak punya hal apa yang mesti saya bilang malam itu gitu. Ada postingan di ini bukan saya nggak sendirian. Aliuna teman saya juga itu nulis artikel tapi cuman judulnya aja di anti materi webzine gitu. Dan ini memang pada malam itu saya yakin juga banyak kawan-kawan yang kehilangan kata-kata gitu. Dan hanya merasa harus ada di jalan gitu loh maksudnya gitu. Pada malam itu. Dan di hari-hari berikutnya sampai kemudian lusinan ratusan ditangkepin. Nah, ini sesuatu yang buat saya cocok untuk metafor hari ini gitu. Ketika kawan-kawan sekarang banyak ya yang di penjara, banyak dikriminalisasi, baik gara-gara aksi kemarin atau sebelumnya gitu, aksi-aksi kriminalisasinya kayaknya kalau di banyak kasus cukup panjang gitu ya. Kawan-kawan di Halmahera, kawan-kawan di Pundorejo, kawan-kawan di di Sumatera dan sebagainya, anak dalam dan sebagainya. Nah, ini ada urgensi yang kayak kita semua lagi ketakutan. Bukan ketakutan ya? Iya, takutan salah satunya. Tapi kayak di ujung keoptimisan gitu loh. Kita selama ini berharap ada sesuatu perubahan besar dari demonstrasi berjilid-jilid gitu semenjak 98. Apalagi kawan-kawan yang pasca 98 kemudian memupuk harapan dikit-dikit gitu ya. Harapan dikit-dikit gitu. Jatuh lagi di era SBY gitu, anjing gini amat sih. Terus kemudian bangkit lagi gitu. Terus capres Jokowi naik. Wah, ini punya harapan, terus jatuh lagi gitu, jatuhnya lagi menukik gitu, kemudian masuk ke era Prabowo. Kayaknya ada yang banyak yang salah nih dari kita gitu. Misalnya jangan-jangan memang kita nggak punya harapan gitu. Harapan kita adalah ngejain hal-hal yang kecil gitu. Mungkin kita harus melihat lagi kayak makna-makna revolusi dan lain sebagainya. Jangan-jangan bukan sesuatu yang besar. Kita harus mulai dari yang kecil-kecil. Karena kemarin tuh kelihatan banget kan. Kelihatan banget kalau kita tuh benar-benar rapuh gitu. Aksi sedemikian besar gitu dengan infiltrasi rezim sedemikian besar gitu bisa kecolongan seperti itu dengan gimmicknya kayak gitu menyerupai gitu. Itu kan kita rapuh banget gitu. Kita nggak punya kesempatan. Siapa yang kemudian satu pikiran sebelum Agustus kemarin, siapa yang pernah berpikiran bahwa suatu hari rezim itu bakal mimicking metode gerak kalian gitu. Itu luar biasa, sampai bikin flyer yang sama gitu, meskipun dia flyernya lebih jelek gitu. Tapi itu metode-metodenya emang yang dipakai oleh kawan-kawan gitu, kayak gitu. Dan ini harus jadi catatan penting bahwa kita tuh harus menyadari kita tuh rapuh gitu. Jangan usah sok kuat dengan menyadari kita rapuh, berarti kita harus melihat ulang banyak hal gitu. Melihat ulang banyak hal, mendebatkan memilah mana ya perdebatan yang penting, mana perdebatan yang enggak gitu, mana perdebatan yang cuma rage bait gitu. Itu penting gitu, kayak perdebatan berimpang kemarin itu rage bait itu, dan itu cuman buat nggak ada pentingnya. Itu cuman pengen ngebelah metode gerakan di lapangan. Ini ada yang tidak terorganisir, ada yang terorganisir, ada yang terpimpin, pada enggak. Padahal kita semua butuh segala macam metode gitu loh. Kita harus mencoba segala macam metode. Mau itu rimpang, mau itu terorganisir, ya itu harus dicoba semua. Kita harus yakin bahwa kita tuh rapuh dulu gitu loh. Gitu. Iya. Gini tuh. Kepanjangan ya? Nggak pernah ada kepanjangan lah. Tapi sebagai orang yang menggemari tulisan-tulisan lo di buku ini, kalau dibandingkan gitu ya dengan ketika Boombox selesai menyalak dan flip the script gitu. Tulisannya kan range-nya jadi lebih besar gitu, dan mungkin dua buku yang pertama itu kan pra pandemi, dan terakhir kali merilis flip the script itu berapa ya? 2018. Jadi lu nggak merilis. Ya memang ada beberapa seperti tadi diungkapkan, ada beberapa zip. Buku ini terasa begitu personal gitu. Kalau dia sebuah mood board,
apa sih yang ada di dalam sini, karena misalnya nih ya, ada bagian ketika lo merayakan kehidupan Eben dengan menulis sebuah artikel untuk 25 tahun Burger Kill gitu, dimana gue bisa mendapatkan, ya itu tentu saja berdasar itu mungkin salah satu contoh di mana lo mengungkapkan kematian sebagai salah satu tema. Tapi kemudian gue sebagai pembaca, gue menemukan kejailan lo dengan termin begundal dan gak begundal gitu, bahwa kita tetap bisa mencintai band tanpa perlu mengklasifikasi diri kita sebagai apa. Itu lumayan jelek. Atau bagian paling dahsyat adalah ketika tulisan panjang tentang Chuck D, yang kayak anjir, ternyata Harry Sutresna bisa dibohongin semesta ya. Gue pikir lo nggak bisa lo, Cok. Bukan semesta Cakti. Oh, oke. Ya tapi nanti kita ke bagian itu. Tapi sebenarnya mood boardnya apa? Karena dia jadi apa ya? Jadi kayak kalau gue merasa lo kayak di bolak-balik banyak keadaan gitu. Nggak ada mood board sih sebenarnya, cuman gue tuh nulis cuman pas, nggak tahu ya, mungkin bukan nulis pas galau, bukan juga sih sebenarnya, kadang-kadang nggak juga, cuman kayaknya 5 tahun ini tahun anjing deh kayaknya. Maksudnya itu kayak banyak kehilangan teman, banyak kehilangan momen, banyak kehilangan keluarga, banyak kehilangan temannya tuh yang literal gitu ya, misalnya ada kawan-kawan meninggal gitu, sama kawan-kawan yang fuck up gitu. Ya, kawan-kawan fuck up itu ada 2 gitu, jadi artinya jadi kayak 2 orang apa 2 macam? 200 jadi gosip. Jadi kayak lebih kayak nulis beberapa catatan kehilangan gitu loh, maksudnya kalau misalnya ada mood board pun, tapi enggak juga sih, kayak ada beberapa yang memang pengen saya, ada yang kayak nostalgiaan dan benar-benar nostalgia gitu. Kayak saya nulis Nailbomb itu gara-gara memang ulang tahun 30 albumnya Nailbomb gitu, 30 tahunnya, dan kemudian buat saya album itu penting gitu, dicatat dengan rentang waktu pada saat itu pasca perang Teluk dan lain sebagainya, pemberontakan di Korea dan lain sebagainya, tahun-tahun segitu lah. Jadi kayak pengen merekam itu gitu. Nah sisanya ya catatan kehilangan sih sebenarnya. Karena banyak sekali kita kehilangan kawan-kawan, kalau di Bandung itu banyak kehilangan kawan-kawan yang cukup signifikan di tengah-tengah kita gitu. Salah satunya mungkin Erwin gitu. Erwin tuh kalau buat komunitas di Bandung, nggak tahu ya, mungkin juga di luar Bandung. Erwin sih, ya, dia tuh kayak kita tuh sering nyetak CD di Erwin gitu. Dan dia tuh punya peran penting di Bandung untuk tetap mempertahankan tulisan fisik gitu, dengan banyak alasannya. Tentu dia punya banyak alasan, dan alasannya tuh buat saya masuk akal gitu. Kayak supaya dia punya waktu menghargai lagu gitu, dia nggak dengerin musik dari awal sampai akhir gitu, menghargai proses. Kasian nih si bandnya udah nabung lama, dan kemudian ngerekam, habis duit banyak, masa cuman diputer intro skip gitu kayak gitu, atau cuma singlenya doang lah gitu. Dia ngehargain proses itu, ngehargain proses jeda dan lain sebagainya. Mood boardnya sebenarnya cuman perkara waktu-waktu menulis itu mungkin ada di waktu-waktu yang dalam tanda kutip salah gitu, kayak gitu. Atau mungkin saya nggak punya kebiasaan menulis sesuatu di kala waktu menang gitu ya. Harusnya nulis juga sih sebenarnya. Saya senang ketika Dago Elos menang gitu. Harusnya saya nulis gitu, tapi saya nggak nulis. Ya, ada satu tulisan yang saya take out justru itu waktu ketika pengalaman di pas malamnya di Dago Elos di Gas Air Mata justru gitu. Jadi kayak mungkin itu sih. Mungkin lebih kayak bukan mood board ya, kayak momen nulisnya momen pas waktu dalam tanda kutip marah atau sedih gitu loh, kayak gitu. Tapi nulis tuh biasanya yang triggering apa sih? Kayak ini sedikit teknis, tapi apa yang membuat lu menulis? Karena
eh, beberapa kayak membebaskan hujan dari tirani, kan itu harus ditanya soalnya mumpung depan orang banyak. Membebaskan hujan dari tirani tuh lagu cinta yang aduhai, dan itu keluar dari Ucok gitu. Tapi kemudian buku-buku ini kan flow-nya macem-macem. Apa yang membuat lo menulis kalau di Pertanyaan bagus. Bedanya dulu nulis juga sih sebenarnya, cuman kayak kalau sekarang itu ada motif tambahan gitu. Motif tambahannya adalah sekarang makin hari makin pelupa. Sekarang ini saya kacamata nggak tahu di mana, ini hilang, saya nggak tahu di mana nontonnya. Dia sudah hilang beberapa minggu kemarin. Jadi jangankan hal-hal besar gitu, hal kecil aja. Jadi kalau ada apa saya berusaha nulis karena saya tahu saya bakal lupa dalam jangka waktu pendek. Saya udah nggak bisa nginget hal-hal yang dalam rentang waktu kayak seminggu, 2 minggu, 3 minggu kayak gitu. Itu sulit kayak gitu. Tapi yang lama-lama ingat, nggak tahu ya, mungkin nggak tahu, saya mesti periksain ke dokter atau enggak. Tapi yang pasti saya sekarang cepet lupa banget gitu. Zaman dulu gitu, saya nulis lirik sorenya, malamnya manggung bisa. Serius, bukan nyombong. Nah sekarang nulis lirik itu kayak album-album pasca 2015 gitu, lagu-lagu saya gitu, itu saya mati-matian buat ngapalinnya gitu. Itu ada hal apa saya nggak tahu. Pokoknya yang pasti itu pertanyaan bagus bahwa motif saya sekarang adalah nulis. Itu gara-gara saya nggak pengen lupa gitu. Catat aja dulu, kemudian apapun itu gitu, catat pendek gitu. Nanti suatu hari oh ya saya mesti nulis soal album Quicksand gitu. Karena saya pengen banget tulis album tentang album Quicksand karena itu berubah hidup saya. Dan saya nulis gitu. Nanti suatu hari ketika lagi santai baru saya kembangin lagi gitu. Kayak gitu sih. Ya intinya jadi kelupaan itu. Ya. Ini sebenarnya satu di bukunya, tapi mungkin ini diambil dari liner notes reissue album Metafora komposisi imajinernya Balkoni. Cakep banget. Ucok cerita tentang bagaimana ia mengingat era di mana album itu dirilis. Kebetulan jadi relate karena saat itu gue jadi mahasiswa gue lagi hidup di Bandung dan mengalami betapa Balkoni. Udah tua lu ya? Hah? Udah tua lu ya? Ya gila. Tapi nggak setua Asra. Di ruangan ini Astra memegang rekor. Buku udah soal katanya. Hah? Buku udah soal. Tuh, itu pengalian isu ya. Dilihat ya, modus-modus generasi sebelumnya memang begitu. Lagi ngobrol apa dia mengalihkan isu. Tapi metafora komposisi imajinar itu dia memang kayak waktu itu menuju albumnya dahsyat ya, kayak mulai nempel-nempelin flyers dan gosip jalanannya, anjing Balkoni mau punya album baru sebenarnya. Begitu keluar ternyata dan dia mengingatnya dengan sebuah tulisan yang sangat cakep di situ. Cuman gue mau pindah dulu nih biar kasih napas lah, masih panjang ngomongnya nih. Iya gitu. Minum kali, mau minum? Enggak, putih nih. Kalau tadi Ucok cerita periode 29 Agustus, 27 Agustus, di malam itu gue lagi bersama orang di sebelah gue, Khalil Mahmud, kita nonton band dan kita keluar-keluar, sinyalnya hilang. Keluar-keluar, waktu itu kita ngobrol masalah, oh ini bisa ada percepatan nih kalau kenapa-napa ya. Ingat nggak? Yang seolah-olah ini tahun 96 kalau ada sesuatu yang fatal yang kemudian kita kenal bersama sebagai peristiwa di mana Afan kehilangan nyawanya, bisa jadi lebih cepat eskalasinya dan segala macam. Ya tapi kalau dibaca dia ngebut lo bacanya, ngomong-ngomong kemarin WhatsApp-an cepet ya. Belum selesai sih, tapi ya 85%. Karena ini buku kalau kategorinya kalau menurut gue ini buku boker. Jadi sambil boker lo bisa baca, besok muter lagi bagian lain segala macam. Gak usah chronological. Tapi bagian Cakdi itu nggak selesai pas boker karena rumit. Itu bagian kaget gue lu nulis sepanjang itu Cok tadi ngomong Lil.
Lu membaca 85% terus lo melihat Gula Cong. melihat ini seperti apa bukunya? Kayak susah aja nah. Gila ya. Kasih martabak nih. Gimana? Ya mungkin bedanya dengan dua buku sebelumnya, ini udah ada pemanasan soal teknis-teknis musik hip hop buat gue ya, cara bacanya, pengetahuan yang mau gue tampung gitu. Tapi secara keseluruhan gue setuju sama analoginya Ucok bahwa dia alien gitu. Dalam artian dengan segala kegiatannya masih bisa loh segini banyak. Dipotong lagi nih harusnya lebih tebal. Dipotong lagi kan. Jangan nih 5 orang nih, Mos Vanguard, Lord Cobra yang nulis, dari Sutresi, Grimlock, siapa lagi? Ada lagi nggak? Gitu Speed ya betul. Ini 5 orang tapi diakuin 1 yang nulis. Ada jokinya jangan-jangan. Pokoknya dia menunjukkan ketekunan di antara kesibukan dia dengan tadi mungkin ada motivasinya ternyata kesini tuh supaya nggak lupa gitu. Tapi banyak orang yang punya punya permasalahan itu. Gue juga punya permasalahan gampang lupa, tapi ternyata nggak nulis juga. Nggak nulis juga karena nggak punya api, nggak punya ketekunan untuk melakukan itu ya, menulis panjang ini dan yang isinya tuh membombardir pemikiran-pemikiran kita, bahkan mungkin sebagian dari kita belum memikirkan itu gitu ya, udah dipikirin. Hal itu tuh sangat sangat reflektif, tapi juga jujur dalam mempertanyakan keberpihakan yang terjadi gitu. Jadi gue merasa ini lebih cepat nyangkutnya dibandingkan misalnya 2 buku sebelumnya. Jadi ini relevansinya merasa tercebur ke dalam topik-topik itu lebih gampang gitu ya. Iya. Gue pengen bacain juga sih, ada yang indah banget menurut gue. Boleh ya? Oh, boleh, nggak ada yang nggak boleh kan? Tentang ini kalau teman-teman yang belum baca biar tambah beli. Lu apa-apa? Belum beli ya. Nanti bagiin pada Eva. Ini tentang Jill Scott Heron. Harus direkam nih. Tentang Jill Scott Heron. Ini indah banget. Jadi ada 4 tulisan tentang bagaimana album-album yang penting ternyata dibuat dekat dengan kematian kreatornya gitu ya. Ada Johnny Cash, ada Jill Scott Heron, David Bowie, J.D. lah. Ini di Scott Heron ya. Cara berceritanya Harry Stresner. Dalam suara rentanya, Heron tidak terdengar seperti legenda yang kembali dari pengasingan. Ia lebih mirip seorang pria biasa yang menatap ke belakang dan sadar bahwa sebagian dari hidupnya telah habis terbakar. Dengan keberanian yang tersisa, ia menatap iblis dalam dirinya itu dan tetap menyanyi. Di akhir lagu, tak terdengar pula gaung penebusan. Hanya keheningan yang menggantung seperti abu setelah bara padam. Seperti penyesalan. Sejenis penyesalan yang tak meminta keselamatan. Hanya sedikit ruang untuk mengakui bahwa kadang manusia memilih berjalan bersama setan karena tak ada cahaya lain yang menyambutnya. Juga semacam pengingat bahwa dalam menghadapi gelap, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan tidak dikalahkan olehnya. Di malam itu saya menatap dinding penjara Kebonwaru di seberang Ultimus dengan perasaan berbeda. Jadi itu cuma mau gambarin bahwa Jill Scott Heron itu dulunya dia itu tak diduga tadinya kok tumbangnya gara-gara narkotika, drugs gitu ya. Itu ada rasa kecewa terhadap kok
idola gitu ya, tumbang sama hal gini ini agak cupu nih gitu ya. Tapi ternyata kebangkitan dianya tuh sesuai dengan kedewasaannya gitu ya. Dia nggak yang terlihat heroik tapi sepantasnya untuk comeback, dan ternyata albumnya di luar dugaan mengejutkan Haris Tresna gitu. Tapi cara gak nulisnya tuh ya kalau dari nuansanya itu menurut gua mirip Nur Panggar di Pesimis Kebun gitu ya, di Pesimis Kebun, bahwa ada ya bunyi kerap kebakar sedikit gitu, tapi itu nggak jadi kobaran gitu, tapi ada bunyinya gitu. Bagian itu dia meremehkan album itu. Awalnya. Iya. Awalnya. Dia memulai dengan di-download ya, lama Nggak didengerin. Iya. Downloadnya juga nemu di internet ya. Pasti dong. Karena kalau buat yang dengerin diskografinya J. Scott Heron, sebelum album itu kan membosankan kan J. Scott Heron, ibunya lebih spirit gitu kan, membosankan gitu, kayak ada yang hilang. Pokoknya setelah 80-an gitu dia di penjara gitu, terus kemudian ya udah dia keluar lagi tuh yang nggak ada bagusnya gitu. Dia bikin blues segala macam yang bersuara sama, dan tiba-tiba setelah habis keluar penjara dua kali dia dari penjara itu bikin album yang diproduksi sama Jimmy X. Itu yang benar-benar beda gitu, yang semua jadi udah nggak ada blues tradisional, yang elektronik gitu, dan tapi dengan nuansa baru gitu yang benar-benar, dan saya benar-benar meremehkan paling juga kayak album Spirit gitu kan, jadi kayak udah nggak usah didengerin, download aja dulu, terus baru berapa bulan kemudian baru didengar. Ya, semua orang kayaknya meremehkan deh kayak Oka itu. Tapi grafisnya mencurigakan sih. Grafisnya di luar tuh kayak warna hijau sama pink tuh agak-agak kekinian gitu. Ini kayak kok ini main sama siapa doi gitu ya. Kok grafisnya lumayan minimalis yang lucu gitu. Main sama netizen Indonesia kan. Ada. Tapi kan zaman MP3 kagak lihat sampul. Oh iya juga. Jadi mereka kan blog, coba Scott Heron download aja gitu kan. Itu ya kegoblokan era MP3 gitu. Iya. Mega upload, rapid share dan teman-temannya. Jadi Taufik tapi juga menulis kata ini nyebutnya apa ya? Nah itu dia pertanyaan. Blur. Di sini bahwa dia menyebut bahwa saya harus angkat topi untuk Ucok yang seperti Sisyphus, rajin menulis dan menelisik musik, mencari makna dari seni agung ini. Bagaimanapun muskil kemungkinannya. Nah, gimana baca buku ini? Karena secara spesifik menelisik musik tuh frase yang banyak orang mencoba untuk masuk ke sana, tapi memang ya kita sama-sama tahu lah, Haris Tresna punya berapa tadi? 5. Dia punya 5 kepribadian untuk menentukan cara dia mempresentasikan ya, tapi gimana menurut? Iya, sebenarnya pertanyaannya sama dengan pertanyaan Colin tadi. Jadi, lu tidur berapa jam sehari? Tergantung obat yang diminum. Karena kan Ucok itu di Grimlock kan, terus ya musisi, aktivis sosial gitu kan. Terus kemudian juga aktif menulis gitu. Itu hampir sesuatu yang kita manusia normal ini nggak bisa lakukan gitu kan. Paling kita tidur 8 jam sehari gitu kan. Tapi kayaknya Ucok tidur 2-3 jam gitu, karena outputnya itu begitu prolific kan, banyak sekali gitu. Dan kalau ada satu hal yang saya baca dari buku ini itu yang langsung kesan pertama itu, saya sebenarnya dari dulu udah sepakat dengan ini, tapi saya nggak pernah mengatakan ini. Itu keras kepala sebenarnya. Dan kita tahu kan sebagai aktivis sosial, sebagai musisi. Tapi untuk pertama kali saya menemukan sifat itu di 2 tulisan, terutama di tulisan tentang Johnny Cash. Karena kita punya pengalaman yang kurang lebih sama. Johnny Cash dan siapa? Impress. Yang kelompok Impress. Ada di 2 tulisan itu ada kalimat yang sama persis. Lo tidak suka dengan American country music kan, American folk gitu kan. Dan kata pembuka atau kalimat pembuka itu selalu diawali dengan saya nggak suka musik
ini gitu kan. Dan terus terang saya belum baca semua, tapi mungkin di tulisan yang lain ada qualifier seperti itu. Tapi buat saya, karena kebetulan masalahnya sama, saya nggak terlalu suka dengan menarikan country musik, tapi menemukan hal yang sama itu di Johnny Cash. Kebetulan 2 bulan lalu saya juga mulai dengerin American recording lagi, dan memang dengerin yang The Man Comes Around, karena itu yang menurut saya paling gelap dan paling gelap. Dan saya pikir kalau kalau umur kita itu kan memang mulai sering lupa. Tapi gini, kabar baiknya adalah kemarin itu ada riset di Monash University yang menemukan bahwa orang yang rajin mendengarkan musik itu di atas usia 70 itu kemungkinan kena demensianya cuma 10%. Oh. Jadi jadi tadi sering lupa itu sepertinya bukan demensia, karena kita tahu efek musik itu akan menghilangkan demensia. Tapi saya mau balik ke Johnny Cash, dan ini kita semua sudah memasuki usia yang agak lanjut gitu kan. Kayaknya semua yang berbicara, saya nggak tahu, Mbak Fatia mungkin jauh lebih muda, tapi paling nggak Felix, ini kan usia-usia yang memang dekat dengan 4 tulisan tentang Johnny Cash, Gil Scott-Heron, dan kita saya dan Matuk selalu tukeran WA ketika ada pahlawan kita yang meninggal. Terakhir kita komunikasi WA soal siapa namanya, Voodoo. D'Angelo mungkin baru 1-2 bulan lalu meninggal, dan kita hampir punya pengalaman yang sama. Saya kira lu dengerin Black Messiah gitu kan, ternyata belum juga gitu kan. Jadi kita hampir punya pengalaman yang sama, tapi buat orang-orang yang hidup dekat dengan musik, tidak ada hal yang paling paling menyedihkan atau paling berat untuk dihadapi kalau superhero kita itu mulai hilang satu persatu. Ini saya tinggal nungguin aja Bob Dylan mungkin sudah lagi nggak ada gitu kan, atau David Bowie udah 10-12 tahun yang lalu gitu. Siapa lagi? Kalau misalnya Bob Dylan nggak ada, ini mungkin nggak relevan buat Ucok karena nggak suka Bob Dylan. Tapi kalau Bob Dylan nggak ada, saya pikir udah selesai gitu. Jadi nggak ada lagi, mungkin agak berlebihan ya, nggak ada lagi alasan gitu untuk untuk dekat dengan musik gitu, karena alhamdulillah masih sehat. Pokoknya kalau manggil Iwan Om katro loh, Iwan tuh Bang. Ya, tapi balik ke soal itu, pertanyaan kita tentang mortality, tentang kematian itu it comes with age gitu kan. Jadi kalau di umur-umur ini saya pikir, dan kalau kita baca 4 tulisan itu menurut saya renungan yang paling mendalam soal apa sih arti musik buat kita yang sebenarnya sudah kehilangan pegangan gitu kan. Ya tadi udah cerita banyak soal practically 25 tahun terakhir itu kan kita ya gini-gini aja gitu kan, berjalan di tempat. Setahun terakhir mundurnya jauh banget gitu. Dan mungkin kalau ada yang bilang bahwa sejarah itu akan selalu terulang dan orang itu akan dikutuk untuk mengulangi. Dan saya pikir kayaknya manusia nggak pernah belajar dari sejarah gitu kan, karena the same thing happen again and again gitu. Dan saya pikir satu-satunya hal yang masih membuat ini layak diperjuangkan itu, sepakat dengan itu, musik gitu kan. Ya mungkin kalau teman-teman yang lain ada teater, tapi buat kami itu musik gitu kan. Dan saya pikir di tengah kegelapan kayaknya kita nggak perlu, kayaknya bukan sedikit bantuan Bu, setiap api butuh banyak banget bantuan gitu kan, mengingat suasananya yang sudah sangat gelap gitu kan. Dan saya pikir buku ini itu dengan segala kegelapannya itu tetap sebuah perayaan tentang seni, tentang kekuatan musik, dan tidak dalam arti musik sebagai sarana protes sosial gitu, tapi musik yang tetap membuat kita punya nilai, punya makna, dan setiap pagi itu masih layaklah diperjuangkan. Saya pikir itu tribut yang paling indah buat musik. Ya. Bagian yang catatan tentang pahlawan-pahlawannya dia yang mati itu di settingnya 4 berderet. Jadi bayangin betapa gelapnya itu dijajarin, terus
Kalau ada orang yang kuat membaca 4 itu sekaligus sih boleh. Ya, karena gue milih, gue sih satu aja cukup. Tapi Fathia, nyambung tadi Asra di depan bilang bahwa diskusi ini dirancang dalam waktu yang singkat. Fathia baru nerima bukunya kemarin. Iya. Bener. Kemarin. Dalam waktu kurang dari 24 jam membaca sejumlah partikel di situ, apa yang ditemukan? Pertama sebetulnya kemarahan ya. Jadi kelihatan, kalau tadi kan ditanya kalau Kang Ucok nggak tahu mood boardnya apa. Kalau kita sebagai pembaca ngelihatnya bahwa oh ini dark banget, dia ini orangnya gelisah dan dia merasa kesepian. Maaf, gue jadi kayak psikolog. Jadi ada kegelisahan, ada kemarahan, ada kesedihan, terutama yang di Dead Bad Blues itu benar. Gue cuma baca satu, yaitu yang soal Bowie, karena nyokap gue suka Bowie. Dan ketika dibaca, anjir iya lagi gitu. Yang soal pahlawan di luar lagunya Bowie yang full of disco, gembira, hihi. Ada satu lagu Heroes yang itu gue puter berkali-kali ketika zaman kuliah nyusun skripsi. Dan itu bener-bener, oh ini relate sama hari ini gitu. Dimana orang tuh, kita selalu pengen ya jadi pahlawan kayak Soeharto gitu, tapi sebenarnya ya kita pahlawan yang lebih besar dari Soeharto. Bisa jadi, gue menginterpretasikan sendiri aja. Cuman ada cara-cara pandang yang selama ini gue mendengar lagu itu diinterpretasikan melalui kata-kata di buku ini sama Harry Sutresna dengan sangat baik. Dan ternyata, oh anjir sama lagi sama yang gue pikirin gitu. Terutama yang soal si Bowie tadi gitu ya, soal Heroes, karena itu lagu cukup berkesan buat gue. Dan selain itu juga ada beberapa bagian-bagian misalkan soal jazz dan perlawanan, dan dikaitkan dengan Java Jazz di Indonesia yang sangat populer dan sangat kapitalistik gitu ya. Dan sekarang juga udah nggak jazz amat gitu. Sebagai warga yang suka mendengar lagu jazz, kata gue naon sih ya gitu. Tapi Yes. soalnya nyokap gue udah menjazz, jadi gue ngikutin. Jadi bukan gara-gara apa-apa. Album solonya Khalil Mahmud jazz. Oh ya, Khalil Mahmud lagi bikin album jazz. Enggak, itu sesuai sama yang ditulis sama Harry Sutresna. Albumnya nanti akan berbentuk jazz sosial. Nah itu benar. Iya, karena gini loh, orang menginterpretasikan jazz itu kan sebagai musik yang mewah ya kalau di sini. Sedangkan sebetulnya dalam sejarahnya jazz itu adalah musik yang benar-benar melawan. Mereka tuh melawan rasisme, mereka melawan bagaimana penindasan terhadap orang dengan kulit berwarna di Amerika dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia kelihatannya kayak anjir lu mewah banget dengerinnya, suka jazz juga bro gitu. Jadi kan kayak ya bukan itu. Iya loh. Jadi sebenarnya ada kesalahan dalam menginterpretasikan apa itu si musik gitu. Jadi musik yang soal perlawanan itu nggak cuma death metal, nggak cuma metal atau punk sebenarnya, tapi musik senyaman di telinga dan enjoy jazz itu juga adalah bagian dari perlawanan gitu. Dan di hari ini di tengah negara yang situasinya hancur banget gitu ya, di tangannya presiden gendut sama orang wakil presiden yang kagak jelas itu, ngomong-ngomong doang, gua rasa dari sejarah yang dihapus lah, terus penjahat bisa jadi pahlawan dan lain sebagainya, gua rasa ya musik bisa jadi salah satu medium yang penting gitu untuk ngejaga gimana nih anak-anak muda, elemen-elemen masyarakat lain itu tuh ngejaga narasi publiknya, sosialnya itu seperti kita. Karena nggak banyak orang kayak Ucok yang masih berani ngomong, masih mau nulis, masih ke sana sini. Rata-rata udah gila harta tuh di komisaris. Ya, ini cuma kalau lama Ucok doang ya. Gak ada yang duit, dan Gak mana ada tenang aja. duit gitu kan. Enggak, kita Belum jazz nyebrang. dalam arti sebenarnya. Jadi kehidupan kita improvisasi terus setiap hari. Hari ini ngapain ya? Besok ngapain? Hari ini ngapain? Besok itu impro. Enggak, belum ada yang ngasih kursi komisaris aja. Besok ya gua tanyain. Atuh. Iya, jadi ya mudah-mudahan sih musik itu kan gak cuma soal irama, gak cuma soal puisi gitu ya, poetic lyrics gitu, tapi juga
dia adalah pesan gitu. Dan salah satu media yang bisa memberikan pesan kepada masyarakat secara luas gitu ya soal idealisme dan juga soal perlawanannya, salah satunya dari musik. Dan dibutuhkan banget gitu seniman-seniman, musisi yang masih bisa menjaga narasi-narasi itu, karena ya hari ini udah sepi gitu. Slang aja udah bilang polisi baik hati gitu kan. Gimana ya, besok-besok mudah-mudahan sih Bang Ucok agak ngomong ya. Ngomong baik hati kalau sama siapa? Polisi. Polisi baik hati kalau sama siapa? Padahal aku polisi udah mas Leng, aku mau ngomong tentara baik hati lah. Iya benar. Ya itu sih intinya. Jadi musik tuh mungkin bisa jadi salah satu wadah yang mainstream dan perlu dimanfaatkan supaya musisinya juga mau berani bersuara, walaupun takut ya, tapi justru ketakutannya bisa dituangkan lewat si lirik-lirik gitu. Ya. Jadi konteks Java Jazz juga kena sikat sama Ucok karena ada Kamasi Washington Iya. itu tahun kapan ya? Tahun 2 tahun lalu ya? Tahun lalu tuh? Tahun lalu ya? Tahun ini? Wah, panas artikel udah cepet. Iya, jadi salah satu yang gue nikmati sebenarnya Cok adalah lu mau temenan sama siapapun aja ya, kalau temennya norak di hadapan lu sikat. Tapi ya nggak tahu sih, pernah ngatain gue waktu Jokowi sama Good School itu dulu. Iya nggak apa-apa. Tapi kan gue jadi bisa kena ya ngecap dia. Gue bisa balas itu tadi pas gue baca. Tapi iya, tapi seberapa ketika menulis sebagai buah pikiran lalu kena, kalau bahan dasar dari kegelisahan ya macam-macam gitu ya, seberapa besar sih filternya gitu, karena kan ada banyak cerita bahwa Harry Sutresna itu punya filter yang sangat ketat ketika berkaitan dengan urusan prinsip gitu, dan di buku ini juga ketika kita melihat detail-detail kecilnya, lo ada di sana gitu. Ketika misalnya tadi bagian yang kalau cerita masalah Scott Heron yang di depan Ultimus lo berdiri, atau ketika bagian buku kata pengantar di tengah-tengah demonstrasi memikirkan itu, atau bahkan menulis fun fact, Ucok pernah menulis pakai handphone ya. Gila, setia juga nulis pakai handphone kayak wartawan online. Iya, ini nggak sih sebagai seorang penulis dan relatif bisa ngomong apaan aja dengan background prinsip yang lo punya gitu. Sebenarnya keadaan yang ada di sekitar kita nih sekarang gimana sih? Karena kan kita sangat mudah melihat irisan kalau ngomongin musik ya. Tiba-tiba ini punya afiliasi sama ini, di belakangnya ada ini, ada yang berbagai macam degree ke belakang gitu. Waduh, pakai penghela nafas ya. Gimana? Enggak, ini kesannya saya manusia sempurna yang kemudian yang kemudian mengglorifikasi cancel culture gitu, maksudnya gitu. Padahal enggak, maksudnya gini. Kenapa kemudian ada diksi rapuh di situ? Karena emang itu salah satu kerapuhannya gitu. Kita berada dalam satu ekosistem yang kita juga tahu itu semuanya nggak ada yang steril gitu loh, maksudnya gitu. Tapi sedemikian rupa kita saling ngingetin gitu. Aku kemarin nge-WhatsApp kawan-kawan, kemudian ada Freeport di Pesta Pora, itu bukan karena anjing pengen nge-cancel kawan, bukan gitu, cuman ada satu hal yang perlu diingatkan bahwa oh ya ini harus dilakukan gitu loh, maksudnya gitu. Begitu pula ketika kemudian mengingatkan kawan-kawan yang meliput Java Jazz gitu, itu ada Freeport loh di situ gitu, maksudnya. Kalau misalnya mereka menyambut tawaran ya udah, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya mumpung saya punya kenalan di situ gitu, saya nulis dan kemudian kirim berita itu gitu, kayak gitu aja sih, sesimpel itu. Dan itu akan berlaku yang sama dengan kemudian kawan-kawan terhadap saya. Kalau misalnya ada apa, kan nggak semua orang tahu segala macam kan, maksudnya bisa aja miss gitu kan. Saya yakin kawan-kawan di Pastafel juga banyak yang miss hari itu, mungkin Holly termasuk, mungkin nggak ada yang tahu juga gitu. Ya itu seharmful itu gitu ekosistem hari ini, kita juga nggak pernah tahu. Cuman semua nggak bisa juga kemudian semua hal juga kita hindarin gitu, nggak bisa juga. Kita sudah tahu, makanya kemudian ada lahir prioritas. Kalau misalnya kawan-kawan tahu mekanisme BDS misalnya, itu kalau misalnya diboikot semua akan kehilangan fokus. Tapi kita mesti pilih medan perang yang mana yang mau
mau di apa istilahnya mau dieksekusi gitu, maksudnya mau wilayah apa nih, oke brand ini brand itu. Jadi bukan ketika kemudian ngeboikot Freeport, bukan kemudian yang tambang lain itu kemudian nggak unfold gitu, nggak evolve gitu, sama juga, cuman kadang-kadang memang harus ada yang terutama gitu loh, maksudnya gitu. Nanti pelan-pelan juga nanti kita sama-sama belajar bahwa banyak tambang itu bukan cuma merusak tapi merampas ruang hidup dan lain sebagainya gitu, bahkan ngebunuhin kayak gitu. Yang terakhir kawan-kawan di Halmahera itu juga kan itu mereka cuman protes biasa aja, mereka pakai pakaian adat gitu dan protes bahwa sungai mereka begini begitu itu ditangkap dan kayak alat-alat adatnya itu dijadiin bahan bukti untuk bahwa mereka mau melakukan kekerasan di situ, padahal itu pisau-pisau adat gitu yang buat ya biasa dipakai ketika upacara adat kayak gitu. Itu sesimpel itu. Nah, artinya ngomongin yang tadi juga soal Jokowi apa segala macam, saya bukan dalam konteks sedang mengglorifikasi cancel culture. Saya paham semuanya itu proses. Kalau misalnya semua bakal begitu dan kita bahas-bahas terus, kita nggak akan punya teman. Saya nggak akan punya teman gitu maksudnya. Itu serius beneran. Saya bakal masuk sama lu, sama dia gitu yang dulu debat zaman Jokowi gitu. Gua bilang juga apa anjing gitu. Enggak mungkin juga gitu. Tapi gua mau meluruskan, sebenarnya bukan masalah cancelnya, tapi ketika lo dengan kepedulian dengan segala macam lo mau ngomong gitu. Lu tuh mengkritik. Iya. Kayaknya dalam level tertentu banyak kawan-kawan melakukan itu. Cuman saya punya privilege medium, misalnya di lagu lah, apalah di sosial media lah, apalah di buku, di tulisan, di blog gitu kayak gitu-gitu. Itu aja sih sebenarnya, banyak kawan-kawan melakukan hal itu di banyak. Jadi signal buat teman-teman di sini juga. Jadi kalau udah baca, terus udah ada contoh kan di buku itu bagaimana terlukanya Heri Stresna terhadap Cakdi gitu. Nah itu juga bisa dicontoh buat teman-teman kalau di antara kita nih ada yang membuat luka, dihajar habis-habisan juga kan? Iya betul, dan 2 tahun terakhir itu kan prototipenya begitu, apa namanya, ya emang kita nggak berpegang pada heroisme seseorang, tapi lebih ke gagasan yang mana kalau dia idenya udah melenceng ya dikasih tahu. Itu justru yang karena kalau menurut gue pribadi in general ketika kita bilang kita memberanikan diri mengungkapkan pikiran atau mengingatkan teman, jatuhnya bisa jadi kayak kenapa lu nggak suka sama gua atau apa kayak gitu. Kultur kritiknya kan musik sebenarnya tidak sebaik itu gitu. Ya tapi iklim berapa tahun terakhir semenjak Capres 2014 kayaknya lebih membaik deh. Jadi kayak ada teman diingetin, kemudian kita berdebat sehat dan lain sebagainya gitu. Kemudian udah ngomongin tentang, ada beberapa kawan-kawan yang kemarin beririsan dengan Fadlizon gitu. Kemudian kita ngobrol. Dan ya saya mencoba mendengar dia, oh ya ini penting karena perlu masuk ke akses kebudayaan bla bla bla. Oke, saya bagi kayak gitu. Ya ngobrol aja gitu, kemudian nggak tahu anjing gua sama Fadlizon vakum ya. Gitu juga gitu. Ya kita ngobrol aja gitu, maksudnya iklimnya tuh semakin kesini makin saya rasa makin membaik lah gitu. Itu bisa ngobrol bikin apa gitu. Kecuali yang benar-benar saya label emang fuck up gitu. Itu emang fuck up ya udah itu mah emang udah jadi ya udah tolong itu udah yang udah lu di sana aja gitu kayak gitu. Tapi di luar itu memang sekali lagi hal-hal seperti ini harus kita biasakan, bukan untuk kemudian dalam konteks cancel culture kayak gimana ya maksudnya. Itu akan ada habisnya juga karena kita hidup di dunia yang nggak sempurna gitu loh. Dan saya sama sekali nggak sempurna. Dan banyak kawan-kawan yang melakukan ini, bukan cuma saya sekali lagi. Jadi cuman kita harus membiasakan diri untuk hal-hal yang ini ada kalau misalnya ada yang mengkritik festival sastra kemarin di Jakarta, ya itu ya berdebat sehat aja gitu maksudnya. Saya paham kemudian ada konteks pro kontra dan lain sebagainya, tapi saya rasa kayak ada orang yang perlu mengatakan bahwa ada yang salah di situ. Nggak apa-apa kan, nggak masalah juga gitu, nggak masalah gitu. Ada yang bilang bahwa Java Jazz itu kemudian didanai Freeport sehingga layak kita boykot gitu, nggak masalah juga gitu. Ada beberapa hal yang memang jadi prioritas buat beberapa kawan-kawan. Medan perangnya beda-beda. Buat kawan-kawan sastra mungkin itu medan perang festival sastra gitu. Ada buat kawan-kawan lain gitu yang di musik. Saya ngelihat banyak kawan-kawan main di Pastapora. Aku ngingetin kawan-kawan doang gitu, nggak semua orang juga gitu. Teman-teman yang saya kenal aja gitu pada akhirnya. Jadi saya rasa itu udah cukup. Kemarin saya di ranah bisnis yang lain, kemarin saya terima
pesanan vinyl Fadlizon yang Indonesia Raya, kita masih berteman Bu. Beneran nih, Bung? Beneran ya? Beneran ya? Bang Rizal. Catat ya? Tapi keraman ya. Ya. Gak, tapi itu kan bisnis kan. Terus tulisan selanjutnya di blog. Ketika Fadlizon masuk ke Tokopedia-mu, emang kagak pakai nama palsu apa kurang juga sih Agan nih. Enggak, tapi mungkin perdebatannya soal apalagi di iklim sekarang itu kan sangat sulit untuk benar-benar menjadi independen kan. Karena ya kalau di musik itu ekosistemnya semua sudah compromise gitu kan. Bahkan hampir nggak ada ranah yang tidak compromise gitu oleh kepentingan bisnis, oleh kepentingan politik. Nah, buat saya Ucok dan entitas Dreamlock dan apapun yang dilakukan Ucok itu adalah dan sangat sulit untuk menemukan itu di Indonesia, the epitome of independence yang masih tetap dijaga gitu kan. Dan saya pikir itu bisa menjadi inspirasi buat kita semua gitu, bahwa ya independensi itu mahal harganya dan kita tidak perlu menjadi besar atau kita tidak perlu menjadi terkenal dalam kasus homicide gitu kan. Tapi kalau contoh yang lain dari musik itu kan banyak album-album yang dari tahun 60-an yang ketika dirilis gak ada orang yang peduli, gak ada orang yang mau mendengarkan, tapi sekarang 40 tahun kemudian, 60 tahun kemudian itu jadi masterpieces gitu. Nah, pengalaman yang sama itu terjadi dengan homicide gitu kan. Jadi saya pikir seni akan menemukan audiensnya sendiri gitu kan, dan kalau ada salah satu cara terbaik untuk membuat potensi seni itu punya caranya sendiri atau punya jalannya sendiri adalah dengan menjadi independen itu gitu. Karena apapun yang sudah pasar mungkin bisa diciptakan, tapi buat saya ada bahaya yang sangat besar kalau semua pergi ke pasar. Karena akan begitu banyak hal yang dikompromikan. Mungkin saya terlalu panjang melawan pasar. Nggak apa-apa, tapi itu jadi memantik sebuah pertanyaan tentang independensi. Seberapa dalam praktek lo sehari-hari jadi seorang penulis juga, seberapa beratkah menjaga independensi gitu. Karena misalnya nih kemarin terjadi ketika kita mau ngajak dia datang pas minggu lalu di Sinestesia kan, yang kita ngecek ini ada daftar sponsornya kak, kita nggak bisa nih ngajak si Doi main kalau nggak. Jadi ini sedikit internal tapi mungkin Nggak ngajak juga nodong. Ya, nodong. Gue cuma nawarin, Iya. Bab mau nonton nggak nih? Mau gitu. Ya udah, Iya. kita bilang kalau mau Iya, minta. tapi udah skenario. Jaga-jaga, kali-kali aja mau ya. Terus kita cek. Ya. Mic-nya sih ada satu, ada. Kayaknya nih. Mic sih udah disiapin cow. Iya. Jadi maksudnya gitu, misalnya kayak gue sama Khalil dalam kapasitas masing-masing kita berteman baik sama Ucok, tapi kita punya respect yang sangat besar masalah sponsor gitu misalnya, bahwa lu nggak bisa main dengan kriteria tertentu. Ya tapi seberapa berat sih di tengah musik yang compromise itu, Taufik bilang tadi compromise, ngejaga independensi gitu. Penting. Udah titipan itu 3 tahun yang lalu ada di belakang sini nih. Sekarang keluar. Beratnya sih sebenarnya bukan di perkara jaganya ya, tapi kayak kepengen kayak orang-orang sebenarnya gua tuh. Gua kepengen juga lah kayak orang-orang gitu, bisa kaya dari musik gitu maksudnya. Cuman kan Emang ya, Kita kagak kaya. iya, paling enggak Ngepet. ya, Bisa main di pesta pora. ya. main beli sepora atau apa, paling enggak nggak usah nyari ya kayak gue tuh nyari makan dari nyeting buku gitu loh, maksudnya gue juga pengen kayak orang-orang jadinya nyari makannya dari musik gitu yang gue senengin gitu. Nyeting buku tuh kadang-kadang menyebalkan juga meskipun saya senang desain grafis gitu, tapi kayak apa ya, maksudnya ya pengen juga sih sebenarnya, cuman ada beberapa hal lagi sekali lagi yang memang kayaknya emang udah terlanjur demikian gitu, maksudnya kalau buat saya gitu. Kalau misalnya mau pun mungkin terlambat 20 tahun gitu kayak gitu, misalnya 25 tahun yang lalu harusnya gitu kalau misalnya mau
Kalau sekarang sih kayaknya udahlah gitu, maksudnya ya udah saya cari makan seperti ini, nggak dari musik gitu. Kalau tadi ada Bung bisa ngomong, dia tadi kayak waktu saya lebih, ya iyalah saya nggak kayak kawan-kawan. Saya awalnya berapa kali sehari habis waktunya buat latihan. Gue gak pernah, karena gak ada manggung gitu. Manggung sesukanya, besok manggung di Dago Elos, ayo gitu doang. Banyak waktu gua gitu, maksudnya mau ngapain, banyak banget waktu gua. Teman-teman sibuk latihan tuh. Iya. Apa, mau kemana bos? Jackson. Jackson, anjing, Jackson. Nah, gitu. Jadi gua nggak ada itu gitu. Maksudnya gua punya privilege waktu yang berbeda dengan kawan-kawan lain. Tapi bukannya gua nggak mau. Cuman ya udahlah gitu. Maksudnya selama ini yang ideal buat saya nyamannya itu gitu. Dan saya nggak perlu memaksakan itu. Bahkan di ekosistem Green Block, saya nggak memaksakan itu. Itu pilihan saya dan kemudian kita sepakati kalau Green Block-nya aja. Kemudian kawan-kawan di Green Block-nya siapa lah? Kalau misalnya Crowbar, Iwan gitu, atau Feby, Kidsway gitu, band-band Green Block itu nggak kemudian jangan main di acara rokok ya. Enggak juga, itu terserah mereka. Itu saya nggak mau kemudian taklid juga gara-gara gue yang memang punya prinsip jelek seperti ini, kemudian kawan-kawan saya ketularan miskinnya gitu. Ya maksudnya iyalah, saya pengen juga kawan-kawan yang kemudian ya mereka pilihannya itu gitu, kayak gitu. Jadi bukan perkara prinsip-prinsip amat, jadi kayak apa ya, kayaknya udah jalannya seperti itu gitu. Ada beberapa kawan yang memilih untuk gak main di acara beralkohol karena iman gitu kan, itu kan prinsip apa ya, bukan prinsip-prinsip amat, emang kayaknya udah nyamannya begitu gitu. Ya. Ya kurang lebih gitu, prinsip sih, tapi ya iman. Prinsip apa iman nih? Iman. Sekali-kali gua ngomong gua beri. Iya, tapi kalian baca buku ini bagian paling berkesannya apa sih? Coba Fatia dulu nih. Daftar isi. Daftar isi. Blur belakang karena baru dapat kemarin nggak? Ya pertama yang Kenapa lu duluan? Karena cuman lu dari kita semua yang pakai tanda tuh di bukunya. iya ya. Iya, tuh, lihat tuh. Iya, gue kalau baca buku memang gini. Tapi pertama ya tadi ya yang gue ceritain soal Bowie, karena Bowie itu kesukaan nyokap gue banget. Jadi dulu nyokap gue suka koleksi musik, terus Bowie salah satunya yang setiap pagi disetel kenceng-kenceng supaya anak-anaknya pada bangun sekolah gitu. Terus pas gue baca ada lagu Heroes, nah di situ langsung masuk nih gitu. Tambah 4 chapter itu kayak sedih banget ya. Dan kadang waktu itu kan gue sempet di beberapa tahun yang lalu menghadapi masalah hukum juga karena ngeritik pemerintah. Tapi pada akhirnya gue inget gitu ketika baca si Heroes ini, kadang kita tuh terjebak gitu sama, terutama anak muda ya, terjebak sama kata pahlawan gitu. Heroisme kita tuh rasanya sangat tinggi, tapi ketika ada teman kita yang ketangkap, kita kabur juga sebenarnya itu karena kita takut. Nah, jadi Heroes itu mungkin penerjemahannya bisa jadi nggak sebesar yang kita selama ini pikirin gitu, bahwa lo harus masuk tentara, masuk akmil terus lo jadi pahlawan negara kayak Soeharto, enggak gitu. Tapi mungkin apa yang menjadi capaian lo dan apa yang menjadi apa yang lo inginkan dalam hidup dan prinsip idealisme lo, ketika lo bisa bertahan di situ dan lo tidak bergoyah, lo udah jadi pahlawan buat diri lo sendiri gitu. Just for one day gitu kan. Dan ketika gue baca yang kedua yang paling berkesan buat gue adalah yang soal jazz tadi. Di situ ada penggalan yang sangat mengingatkan gue bahwa ada satu masyarakat yang seringkali kita lupakan gitu, yaitu adalah orang-orang Papua. Jadi di situ kan ngeritik soal Freeport ya. Dan di sini Kang Ucok bilang Freeport Indonesia bukan sekedar sponsor, tapi simbol luka panjang di Papua. Freeport mendapat konsesi di Papua sejak 1967 melalui kontrak karya dengan rezim Soeharto, bahkan setelah deklarasi kemerdekaan Papua 1 Desember 1961. Jadi Freeport adalah instrumen politik yang ikut mengunci Papua dan dalam struktur negara. Dan itu yang kadang kita lupa bahwa sponsor itu nggak cuma sekedar sponsor, tapi sponsor itu adalah bisa jadi suatu entitas ataupun luka yang ditahan sama negara sampai itu luka bernanah, akhirnya infeksi dan harusnya diamputasi. Jadi kalau misalkan kita nggak mengobati luka itu,
dan kita tidak ingat dengan orang-orang yang terluka itu, maka bisa jadi dia mati. Nah, jadi di situ perlawanannya dan juga soal manusia-manusia yang terlupakannya sebetulnya terasa gitu ya. Dan jazz sebagai perlawanan salah satunya juga bisa jadi menjadi interpretasi yang harus dikembangkan di Indonesia, karena biasanya nggak pernah dibilang kalau jazz adalah perlawanan. Pasti lekatnya dengan musik-musik keras gitu. Padahal musik tenang juga bisa. Gitu sih kalau buat gue. Ya. Siapa lu? Ya WhatsAppan. Apa udah catat-catat? Aduh, sekarang? nyatet ya. Sorry. Iya, banyak misalnya pertanyaan-pertanyaan gua dalam menulis lagu gitu ya. Konsekuensi, bagaimana menjalankan prinsip itu, mungkin ada tabir-tabir yang kebuka sedikit-sedikit dalam tulisan-tulisan yang berbeda-beda. Misalnya kayak tadi gue bilang gue sangat terkesan dengan bagaimana penggambaran tentang jazz sosial itu. Jadi itu untuk menggambarkan kira-kira dinamika perlawanan itu juga estetika gitu. Juga dia bagian dari ya estetika warga itu improvisasi untuk bertarung. Mungkin kalau dalam tulisan ini ada di tulisannya Mattis yang James Scott, yang juga mungkin James Scott menulis Weapons of the Weak, yang bagaimana kita nggak secara frontal melakukan perlawanan ketika berhadapan dengan otoritas gitu ya. Kita mungkin bilang iya tapi terus nggak dilakuin, itu adalah form of perlawanan juga gitu, yang mungkin kalau sekarang lebih ke satir, misalnya Bismillah, Komisaris, itu kan kayak form of perlawanan yang dia mencari bentuk. Nah itu kalau menurut gue kayak merasa itu tuh terstempel lah dengan dia Harry Strasser menulis tentang itu. Lalu misalnya dia kayak ada yang ini jadi tanggung jawab kita yang baca, itu bukan sekedar udah beli terus begitu aja, dia punya tanggung jawab sosial juga atas ilmu pengetahuan yang dia dapat untuk menyebarkan nafas itu menjadi paru-paru buat gagasannya itu disebarkan kepada orang lain. Itu tanggung jawab sosial kita yang baca dan merasa tergerak, itu enggak kosongan, kita punya tanggung jawab itu juga ada di sini. Kayak bahwa cara menceritakannya bahwa itu bagian kita, ini paru-paru dari itu, kayak wah indah itu yang. Tapi secara keseluruhan gue merasa ini tuh berbicara tentang say no to heroisme yang kultus yang besar gitu ya, bahwa tumbuh tuh kadang-kadang udah nggak, kayaknya udah model yang berbeda. Sekarang kita lebih ke besar tuh problematik kayaknya gitu. Jadi kita kecil-kecil tapi terus mengakar kuat ke samping gitu ya. Seperti ini kan ya, sedikit butuh bantuan, dia nggak bilang banyak tapi sedikit aja itu bisa mendorong lah, saling mendorong. Gue kayak pengen ngetes misalnya hasil dari perjuangan, misalnya apa yang dilakukan Grimlock gitu ya. Gue pengen tahu apakah dulu sebelum ada Grimlock, yang kita tahu Grimlock tuh kalau ada rilisan apa itu cepet banget habis. Nah, apakah itu beririsan dengan ketika ada aksi dalam misalnya daerah konflik, pendengar-pendengar Grimlock itu hadir apa enggak? Jadi misalnya gini, sebelum adanya Grimlock, gue merasa bahwa mungkin ada sedikit perbedaan antara ya musiknya Homicide, tapi yang datang ke wilayah aksi mungkin sebagian gak dengerin Homicide. Tapi sejak ada Grimlock, militansi Grimlock itu kayaknya cukup terasa mewarnai area misalnya konsolidasi ya. Misalnya di Dago Elos ya emang cukup banyak sih, nggak kayak dulu gitu nggak sih, Cok? Ada signifikan nggak? Saya nggak pernah terlalu merhatiin sih sebenarnya. Cuman kalau nggak tahu ya, kalau merchandise itu
Kalau patokannya merchandise itu agak susah ya. Maksudnya kan merchandise itu faktor orang beli kaos itu. Nah, tapi kan orang-orang yang kenal yang datang di misalnya Dago Elos atau di Taman ekosistem Sari. maksudnya. Maksudnya Taman kalau Sari itu sebenarnya lebih komposisi kawan-kawannya gitu. yang hadir itu juga erat juga dengan mendengarkan musiknya Grimlock atau Homicide. Mungkin di era awal 2000 awal itu bener-bener bantuin ke wilayah konflik ya emang agak berjarak dengan musik Homicide gitu ya. Yang korban dengerinnya misalnya apa Iwan Fals tapi pada keseharian itu Homicide ya sebagai kelompok hip hop gitu yang mungkin dengan para aktivis yang muncul di wilayah pembelaan buat korban gitu berbeda style. Tapi kalau dengan adanya Grimlock, gue merasa kayak mulai sama gitu. Jadi semangat yang disebarkan melalui musik dan rilisan-rilisan. Tapi sama sih di Ger- sama di Taman Sari gue ngeliatnya. Gerbongnya jadi lebih lebar, lebih powerful. Iya ya, mungkin kalau bisa nyambungin, saya ngerasa gitu, tapi kayaknya itu bukan faktor tunggal. Jadi kayak ada faktor eksternal juga. Jadi kayak saya bisa bilang 15-20 tahun terakhir pasca reformasi lah, itu ada pergeseran dalam konteks kawan-kawan yang bergerak di lapangan. Kalau zaman dulu tuh kan lokusnya kampus, lokus pengorganisiran tuh kampus. Kampus tuh sedemikian rupa mulai dimatiin segala macam dan kemudian itu mulai melebar. Jadi ketika mulai masuk ke eranya SBY, Megawati, SBY gitu, itu kawan-kawan bisa ngerasain bahwa di lapangan itu yang banyak itu udah bukan mahasiswa gitu loh. Udah mulai kawan-kawan yang capek di kampus, nggak punya temennya untuk organisir, itu keluar. Terus bikin kelas-kelas studi di luar gitu. Ada studi anarkisme, marxisme segala macam, itu udah nggak di kampus. Udah mulai berani keluar gitu, kayak gitu. Nah itu juga berpengaruh sama kemudian komposisi masa aksi dari momen ke momen. Misalnya dari mulai katakanlah dari mulai zaman rame May Day apa segala macam, itu di lapangan itu udah mulai kayak bergeser, udah bukan dominasi mahasiswa. Ya itu kan benar, itu bisa dibilang itu faktor eksternal ya, faktor eksternal yang diciptakan rezim memperpendek waktu studi. Mahasiswa udah nggak banyak di kampus dan kemudian kampusnya dimatiin juga ruang-ruangnya gitu, terutama di kampus saya di ITB itu benar-benar dimatiin gitu Kak. Jam 11, jam 10 itu harus keluar dari kampus, semua harus steril gitu kayak gitu, nggak boleh ada rapat-rapat, kelas-kelas studi apa segala macam. Kalau mau pinjam ruangan harus izin dan lain sebagainya. Nah itu mulai kayak banyak kawan-kawan yang mulai mencari ruang-ruang itu di luar. Nah seiring dengan itu, ini bukan nggak tahu ya ada kebetulan atau enggak, ruang-ruang publiknya udah mulai lebih hidup dari masa zaman 98 atau 2000-an awal. Kalau kawan-kawan perhatiin di Bandung itu mulai coffee shop itu yang udah mulai dipakai nangkring, bukan cuma pakai rapat, bikin presentasi dan lain sebagainya. Jadi udah di taman gitu, mulai ada ruang-ruang kayak zaman dulu tuh ada common room, ada Ultimus, dan mulai ada ruang-ruang yang seperti ini gitu. Nah itu mulai menjamur sekitar 2000-an kesini dan itu menciptakan iklim berbeda dan mempengaruhi komposisi di lapangan. Ketika kemudian ada seruan pengorganisiran, seruan solidaritas di titik krisis, misalnya di Anyer Dalam, di Taman Sari, di Dago Elos, di mana kalau di Bandung ya di titik-titiknya, atau di Jakarta mungkin kawan-kawan lebih apa. Nah itu yang datang itu mayoritas bukan mahasiswa. Mahasiswa ada, tapi dia memang udah enggak seperti kemudian era 98. Itu tuh 98 benar-benar mahasiswa, yang lain itu kayak warga pemuda-pemuda yang lain tuh kayak komposisinya lebih kecil gitu. Ya, kalau sekarang kebalik, mahasiswanya itu mungkin dikit, ada pun mahasiswa yang nggak tertampung aspirasi politiknya sama BEM kampus. Buat mereka itu BEM menyebalkan dan kemudian bikin bayar sekarang 70 juta. apa? Jadi BEM nggak tertampung sama BEM di organisasi model BEM di kampus, jadi mereka bikin kolektif di luar kampus. Mungkin itu ya kalau jawabannya sih. Sebenarnya bukan. Dan seiring waktu mengakses musik lebih mudah daripada kemudian 15-20 tahun yang lalu. Jadi ada demokratisasi alat produksi musiknya, demokratisasi mendengarnya, kesempatan mengakses dan lain sebagainya. Udah bukan hipster tuh, udah bukan segelintir orang gitu, udah kayak semua kawan-kawan udah bisa dengerin musik-musik politis yang bagus gitu, kayak gitu. Mungkin itu jawabannya kalau versi saya. Mungkin teman-teman pasti punya versi lain. Ya, kalau tadi pertanyaannya soal favorit Bagian- chapter paling iya. favorit ya. Sebenarnya 4. Kalau 4 itu ada tetralogi obituari itu yang paling bagus. Tapi
kalau ada satu obituary lagi yang buat saya secara personal juga sangat berarti itu tribute untuk Erwin ya. Erwin ya. Karena kebetulan kita punya pengalaman yang sama kan. Kita kalau cetak CD itu ke Erwin. Dan kalau nggak salah yang terakhir dicetak di Erwin itu justru yang kompilasi Planaria itu. Dan Erwin punya andil besar lah untuk membuat Planaria itu bisa dikenal lebih luas. Tapi sebenarnya tulisan tentang Erwin itu juga metafora juga sebenarnya untuk apa yang kita atau apa yang dilakukan oleh Ucok gitu. Karena gini, menulis itu sekarang kan mulai jadi lost art gitu. Jadi apa namanya artificial intelligence, ChatGPT itu kan efeknya udah jelas lah buat kita gitu. Sekarang katanya kalau mahasiswa itu completely lost their skill dalam menulis gitu. Jadi menulis itu sekarang sesuatu yang harus diperjuangkan dan menjadi semakin sulit gitu kan. Itu satu, menulis secara umum, apalagi menulis tentang musik. Kalau kata saya David Byrne, ada tulisan soal Talking Head juga. Writing music, ini kutipan yang sangat tua, sangat lama. Writing about music is like dancing to an architecture gitu. Jadi menulis musik itu susah. Nah, apalagi menulis untuk sesuatu yang sebenarnya in grand scheme of thing itu pointless. Maksudnya menulis musik itu di luar studi etnomusikologi, sekarang tempatnya udah sangat kecil gitu kan, nggak ada media musik lagi gitu kan. Jadi upaya kita untuk menghidupi musik itu ya selalu hanya datang dari tempat-tempat independen gitu kan. Dan Ucok masih sangat sabar, dan kalau teman-teman perhatikan pilihan katanya, terus kemudian bagaimana dia memberi konteks terhadap musik, yang paling berkesan yang lain itu yang Talking Heads, karena saya dikirimin link dulu, jadi saya udah baca agak lama gitu, tapi itu tribute yang menurut saya sangat kuat terhadap Talking Heads gitu kan, karena Ucok bercerita soal itu kan kayak travelogue ke Kulon Progo gitu, tapi kemudian ada hal yang sama sekali tidak terduga masuk di situ, dan itu adalah Talking Heads gitu. Dan itu entah kenapa itu buat saya adalah definisi paling clear dari menulis tentang musik itu, dancing to an architecture gitu, karena memasukkan elemen Talking Heads, memasukkan musik Talking Heads dengan apa yang dilakukan untuk di Kulon Progo itu dua hal yang paling jauh dan harusnya nggak berhubungan gitu, tapi Ucok membuatnya menjadi sangat sublime, sangat bercerita, dan itu tadi dengan pilihan-pilihan kata yang sangat telaten gitu kan. Karena again di era seperti sekarang, sosial media itu terlalu banyak distraction gitu kan, dan bahkan memilih kata itu menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan gitu kan, dan Ucok masih sangat telaten untuk melakukannya gitu. Jadi again ini tribute untuk menulis sebuah seni yang sekarang udah mulai terancam. Ya masih banyak sih buku-buku, tapi itu nggak tahu akan bertahan berapa lama lagi. Termasuk dia sangat ngebold dan menempatkan kata dengan sangat baik. Untuk satu kata ngentot. Itu the best banget. Kayak Cuma satu ya? Cuma satu. Selesai sih. Cuma satu. Gua Cuma tapi satu. temuin itu satu. Iya, cuma satu ditemukan, ditulis miring dalam bentuk kalimat dengan kata tunggal. Konteksnya mantap, tapi kayaknya nggak harus semuanya di. Gue tadi mau masuk ke bagian melankolis yang di Cakdi itu, tapi nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya, biarin orang nemuin aja ya. Iya, warga udah menunggu. Oke, kita membuka kesempatan bagi yang ingin bertanya. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Menggugat. Hah? Menggugat. Tenang aja nih. Tamu pertama kita Mikael Johani nih. Mike, ayo Mike. Gua udah tahu tato lo tadi pas lo angkat tangan. Tahu lu kali sebentar. Enggak ada. Mike pakai mic. Mike, pakai mic. Mike, ada mic nggak? Ada ekstra nggak? Sebentar. Ada tuh.
Selamat ya Ucap. Gue pengen komentar tentang apa namanya? Sebenarnya udah disentuh sama teman-teman, terutama tentang apa ya, craft dan style writing di buku ini dan Ucok selama ini gitu. Kita mungkin selama ini sering menekankan mungkin kalau tulisan-tulisan prosanya Ucok pesannya gitu ya. Tapi buat gue stylenya itu juga sangat apa namanya gue suka gitu. Jadi kayak di buku ini gue pertama yang pas intronya itu gue notice apa namanya di tengah kerusuhan gitu kan tiba-tiba ada keheningan dia nulis di HP gitu kan. Itu kan kalau apa namanya Nabokov gitu kan sering pakai teknik itu namanya counterpoint gitu kan. Musik juga gitu kan kayak misalnya mungkin sampelnya Godspeed di musik lo gitu kan. Kayak padahal ada kemarahan di situ gitu kan. Dan momen-momen kayak gitu tuh banyak banget gitu kan. Momen yang kalau nggak salah Pauline sempat bilang cukup puitis gitu ya. Dan memang puitis gitu, banyak banget momen yang puitis, lyrical gitu kan. Bahkan kemudian ada satu di yang apa itu chapter yang tentang James Scott itu diakhiri dengan kalimat sekarang bayangkan itu gitu. Nah bayangkan itu mengingatkan gue terhadap salah satu kata favoritnya penyair favorit gue of all time, Gunawan Muhammad. Barangkali gitu kan. Nah, apa namanya? Jadi kan dia kan sering pakai gitu kan, barangkali. Misalkan kita di Sarajevo gitu kan. Tapi bedanya kalau di apa prosanya Ucok tuh bayangkan tuh kan lebih aktif gitu kan. Bukan cuma barangkali gue di mana gitu kan. Misalkan, tapi bayangkan. Sekarang bayangkan itu gitu kan. It's imperatif gitu kan. Dan itu menurut gue dipengaruhi oleh pengetahuan lo yang memang seperti yang diomongin James Scott itu termasuk Halmetis itu gitu kan, yang menubuh dan dari kebiasaan gitu kan, nggak cuma di Menara Gading aja gitu. Dan apa namanya ya pertama itu gitu. Jadi kalau menurut gue apa seperti lo banyak ngomong tentang bagaimana musik itu meneruskan pesan-pesan revolusioner segala macam gitu kan. Menurut gue suatu saat nanti akan harusnya ada seorang kritik atau siapa gitu yang juga membahas bagaimana prosa lo itu juga meneruskan pesan-pesan lo gitu loh. Apa namanya bukan cuma dari musik gitu. Terus yang kedua mungkin ini agak-agak TMI gitu ya. Jadi kan gue kan lagi dalam terapi gitu kan, ketemu sama Mbak Atika, psikolog gue di Puskesmas Cempaka Putih pagi ini. Jadi gue lagi dikasih PR apa namanya nulis apa namanya apa yang I feel good about dan apa yang I feel bad about gitu kan. Karena kan gue punya buku punya puisi judulnya Aku Speaking Man gitu kan. Terus itu tuh isinya 230 aku itu apa gitu kan. Terus apa itu psikolog gue bilang, wah ini susah Pak, ini kan aku adalah, kalau aku adalah itu susah, mulai aja dari aku merasa apa gitu kan. Nah terus salah satunya yang tadi gue udah kerjakan PR-nya itu adalah gue suka merasa sedih dan apa ya, depressed banget gitu kalau gue ngelihat orang-orang yang dilupakan oleh sejarah, yang tidak dicatat apa namanya sejarahnya gitu, padahal mereka punya banyak sekali cerita gitu kan. Ya terus apa sih Mbak Atika nih bilang, ini bapak self insert banget nih. Kurang ajar juga, dia pintar juga. Tapi jadi salah satu apa namanya Ubermensch Denny tukang parkir itu sangat menyentuh banget buat gue. Itu buat gue mewek sih baca itu, mungkin karena gue lagi nggak stabil ya, tapi tapi bisa tapi itu indah tapi banget, itu sangat indah gitu. Itu pengejawantahan dari si Metis tadi. Dia punya pengetahuan yang menubuh dari kebiasaan, dan dia apa namanya cuma lulus SMA kelas 1, tapi dia membiayai teman apa itu adiknya dengan jadi tukang parkir, sementara dia tetap apa namanya mendidik dirinya sendiri dengan membaca Nietzsche dan Gramsci dan segala macam gitu kan. Itu kayak apa itu pengejauhan itu tuh emang dia emang Ubermensch banget gitu kan, dia adi manusia ya gitu kan. Dan gue sangat berterima kasih bahwa lo mencatat orang-orang seperti itu gitu.
apa namanya di dalam sebuah obituari ya gitu ya. Dan apa namanya itu jarang sekali kita mendapatkan obituari orang yang nggak pernah terlihat gitu. Kalau apa namanya ya itu. Terus yang terakhir adalah yang soal Freeport gitu, yang soal apa namanya bagaimana tadi kayak Mbak Fatia bilang kayak Freeport itu kan sebagai sponsor itu bisa mengunci ya. Dan itu kayak apa namanya tadi pengalaman gue kemarin sebenarnya gue pengen menanyakan juga ini gitu kayak apa namanya kemarin gue kan yang mengkritik Jill Vindo itu kan karena itu apa namanya disponsori oleh Fadlizon dan gue ngasih apa namanya mungkin kalau kata lo ya peringatan gitu ya ini bisa lo dipakai buat propaganda soft power mereka gitu kan mereka ini bilangnya all eyes on Papua tapi kan kenyataannya all eyes on team gitu kan kagak ada yang nonton terus sekarang ditaruh di YouTube cuma ada 23 views gitu kan apa namanya di situ juga ada jadi kayak apa namanya gue akhirnya sempat ngobrol sama teman-teman Papua itu dan gue tahu banget apa namanya strategi mereka kalau misalnya lo nonton videonya ada di itu mereka nggak pernah kalau mengkritik pemerintah nggak pernah memakai kata pemerintah atau negara mereka selalu memakai kata sistem dan itu pasti strategi mereka itu pintar sekali gitu tapi gue juga kayak apa ya khawatir gitu atau gundah gitu karena walaupun mereka udah punya strategi yang sekeren itu tetap bisa dipakai sama si Fadlizon bangsat itu gitu bahwa apa namanya kalau mereka dia dikritik oh lo apa namanya anti Papua enggak kok gue udah mengundang orang-orang Papua the best activists from there to apa namanya ke Jills gitu kan lo nggak bisa ngomong kayak gitu tentang gue nah gue bingung sih kenapa ini kan udah sering kita bahas ya gitu kan udah ada bukunya Wijaya Lamang juga lo quote juga gitu tapi seakan-akan gue ngomong kayak gitu kayak I'm like the insane one gitu kan bahkan sampai dapat apa namanya ancaman pembunuhan ya, masih hidup gue sih kan ya udah gitu aja Ya. udah kepanjangan Tapi Ya nanti kalau Intel nonton pakai baju Chumbawamba lu tanggung jawab. iya, Ada bootlegnya. udah nggak berkecil kayak efek rumah kaca. Ya, pada Intel yang datang ada bootlegnya 120.000 di toko di Bandung. Ya. Tapi belajar dulu Chumbawamba. Pas suku kata ya. Tapi ada sebelum lebih jauh, live masih ada live nggak tadi? Masih ya? Lumayan lah kita dapat pengakuan Mekitron mengidolai Gunawan Muhammad namanya. Ya, bagus. Emang ada gunanya yang gini-gini nih. Ayo Cok, ada tiga hal yang disampaikan oleh Mike. Pertama craftsmanship tadi. Ya, kemudian Fadlizon nomor 3, sabar ya. Tenang. Baru menit ke 74. Ya. Silakan. Craftsmanship menulis seperti itu. Nggak tahu ya, mungkin kalau itu terima kasih kalau udah notice soal itu karena emang saya berusaha memperbaiki cara saya menulis yang sebenarnya dari dulu tuh saya nggak pernah bisa nulis gitu. Kalau misalnya kawan-kawan pernah punya dokumen-dokumen tulisan saya era fanzine zaman 13 zin itu membakar batas itu kalau saya baca lagi sekarang saya malu sendiri gitu. Jadi saya berusaha memperbaiki itu. Kemudian kalau misalnya memang saya juga nggak ngerasa yang sekarang juga sempurna. Jadi banyak anjing kok Eren Gundan gini setelah dicetak gitu anjing gitu. Jadi seharusnya saya bisa lebih baik dan lain sebagainya. Tapi kalau soal Denny memang itu sengaja saya pasang di terakhir karena mau saya benar-benar kehilangan pada saat dia nulis saya dapat kabar dia itu telat 4 hari 5 hari lah gitu dia meninggal dunia ditabrak sama truk. Nah kenapa kemudian kan buku ini ceritanya benang merahnya musik semuanya musik dan kemudian ada tukang parkir di sana tapi Denny itu bukan cuma tukang parkir kalau buat saya dia itu bagian dari ekosistem Bandung era itu. Ekosistem Bandung era itu adalah mereka yang kemudian menceritakan Gor Saparua, menceritakan kemarin ada panggung apa dan lain sebagainya, membeli rilisan. Artinya sebagai sinister itu dia nggak punya pen, dia nggak pernah nulis fanzine, dia nggak pernah punya sesuatu yang kemudian dia dikatakan dia penghuni skena gitu dalam artian konteks hari ini gitu.
Tapi dia yang memang pada saat itu tuh yang memang berapi-api kalau misalnya ada acara, kemudian datang gitu, ada bands apa ngerilis dia beli dan lain sebagainya. Jadi ketika dilihat dalam konteks konsumen, kalau konsumen musik itu konsumen musik di skena Bandung pada akhirnya itu bukan cuma sekedar konsumen, tapi dia yang berperan juga dalam menyebarkan gagasan, dalam aktif mempromosikan band favoritnya yang tadinya nggak terkenal. Balkoni era 97 98 itu belum terkenal gitu. Dan dia yang militan gitu, terus dengerin Balkoni kayak gitu lah. Artinya ketika menempatkan dia dalam buku di sini, kemudian ada Erwin yang produsen CD segala macam. Saya pengen menggarisbawahi bahwa scene kita ini, skena kita ini ekosistem dari orang-orang yang mulai yang sama pentingnya di semua lini, kayak gitulah maksudnya gitu. Dan kayaknya kita harus mencatat sejarah kita sendiri dalam konteks itu. Ini berlaku buat kawan-kawan yang lain karena nggak akan ada lagi yang nyatat kok gitu. Kalau misalnya mungkin kalau di Jakarta banyak pelakunya gitu, bayangkan di kota kecil gitu mana gitu di Sidoarjo apa skena apa gitu yang kalau misalnya nggak ada yang mencatat skena mereka sendiri, itu siapa ada pernah bikin apa di sana, pernah ada band apa, pernah ada yang eksperimen musik dengan ini, ada yang pernah nulis tulisan tentang ini gitu, ada yang pernah bercerita bahwa di kotanya itu dulu pernah ada ruang-ruang di mana kawan-kawan bereksperimen tentang ruang dan musik gitu, kayak gitu-gitu. Kayaknya nggak akan ada yang nyatet juga. Jadi lebih kayak saya pengen denger lagi cerita, jadi kayak dari banyak kawan-kawan tentang banyak hal di skena mereka gitu, tentang musik dan kemudian pelakunya itu bukan cuma pemain band gitu, banyak sekali gitu. Dan jadi saya pengen ini jadi semacam emansipasi buat kawan-kawan di luar kota-kota yang selama ini pusat-pusat musik gitu lah dalam tanda kutip gitu. Ini nggak ada yang pusat gitu, semuanya juga pusat, nggak ada yang pinggiran juga gitu. Bahwa semuanya harus mencatat segala macam sampai kemudian tersebar ke kawan-kawan lain dan menginspirasi kawan-kawan lain melakukan hal yang sama. Mungkin itu buat saya kalau soal Denny. Yang terakhir apa ya? Terakhir masalah kritik pakai strategi di gym dan lain sebagainya. Jadi gini, jadi kayaknya melakukan pengingat itu mungkin bahasa Bung Taufik yang cocok. Jadi kayak ya itu kerja Sisyphus gitu. Jadi ya bakal ada dan lain sebagainya, dan mungkin kayak ini tuh isu lama loh. Ya memang, tapi memang akan selalu ada gitu momen-momen di mana ada generasi baru atau kawan-kawan yang lupa atau apalah gitu. Jadi kayaknya kabar tentang hal-hal yang diingatkan kepada orang bahwa ada sesuatu yang banal di tengah kita, ada sesuatu yang evil di tengah kita, yang kalau misalnya kita melakukan hal kecil itu berpengaruh dan lain sebagainya, itu harus terus-terusan gitu. Itu harus terus-terusan dilakukan gitu. Bukan cuma buat orang lain, tapi cuma bukan buat kita juga, buat saya sendiri kadang-kadang gitu. Karena anjir, iya. Emang harus ya? Oh, iya benar harus ya, karena konteksnya hari ini begini begitu gitu kayak gitu. Dan saya yakin suatu hari meskipun udah pernah terjadi di 2014, akan ada lagi momen copras-capres dan teman-teman saling debat. Saya yakin itu. Dan kita nggak boleh capek dengan itu. Ya udah kita ini jangan, nggak akan ngaruh. Itu sekelilingnya tentara semua, nggak akan ngaruh. Gue udah bilang gitu waktu Jokowi tapi ya gimana maksudnya ya, itu harus tetap dilakuin. Nanti mungkin ada lagi momen seperti itu gitu. Ada lagi presiden populer, presiden rakyat, apapun itu. Dan kita harus tetap mengingatkan dan sambil melakukan ikhtiar atau mikirin alternatifnya gitu. Karena percuma juga kita memikirkan boikot pemilu, kemudian kita nggak tahu kemudian alternatif ketika kemudian pemilu gagal, kemudian apa? Kita harus siap-siap dengan konsekuensi itu gitu, kayak gitu. Mungkin itu terlalu panjang, nanti mana boikot pemilu aja. Tambah lagi premisnya. Pertanyaan kedua tadi siapa? Ntar dulu, bukan dulu yang tangan-tangan. Aduh, antri kan. Nomor 2 tadi siapa? Nggak ada yang mau lagi nanya? Oke, boleh deh. Udah kejawab kali semua tadi enggak ya? Ada mulai lagi? Silakan. Oke, halo Bapak. Makasih banyak. Iya Bapak. Kemarin udah dikirimin buku, thank you banget. Gue udah baca, tapi belum selesai. Di buku ini kayak ini isinya kumpulan-kumpulan tulisan lu yang baru yang beberapa ada di blog gitu.
Gue kan kayak lumayan sering mantengin blog lu, dan kayak ada banyak tulisan yang take out gitu. Salah satunya nih di sini ada Uberman si Pondago ya. Terus juga ada yang kayak beberapa yang dari tadi ada di blog, terus tiba-tiba nggak ada. Sekian lama ternyata akhirnya ada di sini gitu. Oke, yang gue suka banget dari caranya Harry Sutradana nulis ini adalah dia menempatkan pembacanya itu setara sama dia gitu. Yang aku lihat kayak begitu, dia tuh nggak over explaining, dia langsung aja ke hal-hal yang deepnya gitu, yang langsung ke detail-detailnya gimana tentang album ini, tentang sejarahnya, tentang bagaimana ia berpengaruh ke depannya. Dia itu menghormati pembacanya dengan langsung ke detail-detail yang penting, dan kayak langsung ngebangun narasinya dengan oke gitu. Dan itu tuh berhasil bikin aku suka album-album yang bahkan aku belum dengerin sendiri gitu. Tapi aku baca duluan di esai Babak, misalkan kayak albumnya God Bless You. Itu tuh aku belum denger sama sekali waktu itu. Waktu baca itu aku baru denger kayak setahun setelah baca esai itu. Tapi aku udah sering ngomongin God Bless You karena aku udah baca esai itu. Aku sering ngomong ke teman-teman kayak, oh iya nih aku udah baca dari Babak gitu. Oh gini ya gini musiknya. Walaupun aku belum dengar gitu. Dan itu kayak itu hal yang aku coba terapin juga di tulisan aku gitu. Bagaimana ya aku anggap aja misalnya aku menulis tentang apa, tentang Bass Boy gitu. Aku anggap aja Babak tahu siapa Bass Boy gitu. Aku kayak langsung aja yang detail-detailnya gitu. Nah, dan kayak ya itu pada akhirnya kalau aku percaya kalau kita nih nunjukin juga betapa kita passionate sama yang kita tulis, itu bakal energi bakal radiate ke orang gitu. Dan itu bakal nyampe. Oke. Terus ini aku belum selesai bacanya tapi aku udah baca kemarin yang No Name, itu bagus banget. Yang No Name itu dia pakai teori waktu itu. Dan itu kayak spesial albumnya karena itu album PDKT saya sama cewek saya. Iya, terus kayak itu bagus banget kita baca berdua kemarin. Wah seru ya, jago banget nulisnya. Terus kayak tapi di buku ini ada satu bab yang aku tuh berharap lebih panjang sebenarnya, yaitu adalah catatan tentang Grimlock. Nah di sini kan ada kayak Bapak nulisin tentang Grimlock kan, bagaimana kayak ini tuh jadi tempat kawan-kawan belajar memanage, belajar untuk kayak mendistribusikan tulisan, dan belajar untuk kayak berkolektif lah namanya. Tapi kemarin kan kalau nggak salah beberapa kayak yang pas lagi 10 tahun tuh sempet kayak ngaret tulisan, banyak tulisan yang ngaret, banyak yang hal-hal yang tadinya udah ada poster yang kagak jadi. Ya itu hal-hal yang sebenarnya mungkin kejadian di satu label dan kayak rencana-rencananya. Nah, tapi di buku ini aku ngerasa Bapak belum ngejelasin up and downs-nya Grimlock kayak gimana, terus kayak bagaimana tantangan-tantangannya dalam mengelola label independen selama 10 tahun tanpa sponsor dari luar gitu. Itu kayak kepercayaan aja sama temen, dan itu kayak mahal banget dan mungkin kayak susah direplikasi nggak susah sih, mungkin agak sulit untuk direplikasi di di Jakarta gitu, yang memang kita nggak grow up dengan kultur kolektif gitu, lebih individual, lebih ini gitu. Aku juga tapi kita maksudnya aku juga ngeliat teman-teman yang udah mulai bikin label, dan kayak mereka nggak terlalu mau ikut sama industrinya, tapi industri yang disuruh ikut mereka gitu. Ya jadi kayak aku juga ngeliat kinerja label di sekitarku gitu. Nah aku mau nanya ke Bapak, di Grimlock itu kayak up and downs-nya gimana? Terus kayak ketika kalian di sini kayak batas antara kompromi dan pragmatis gitu, itu kayak gimana batasnya gitu antara kamu buat kamu sendiri gitu. Terus gimana cara nyatuin pendapat, dan kayak bagaimana jika dia bermasalah satu orang atau kayak sadar satu orang gitu. Itu aja sih Bab, thank you. Yuk. Kayak Iwan dipanggil Om nih, lo dipanggil Bab di depan publik nih. Tambah lagi berarti nama gua. Kayaknya emang gitu. Bab tadi Lagi. 6 orang. Udah, 6 orang ya. Oke. Oke Dip, makasih Dip. Sebenarnya memang tulisan yang di situ, yang di buku itu tuh Grimlock pun itu sebenarnya liner notes dari album kompilasi Grimlock pas waktu ulang tahun 10 tahunnya pas 2020 sebetulnya. Sekarang berarti 15 tahun kalau sekarang. Jadi liner notes sederhana aja sih sebenarnya, bahwa selama 10 tahun itu organisir label itu seperti ini gitu, kayak gitu, bahwa
nggak melulu tentang musiknya, tapi kemudian bagaimana caranya kemudian bisa makan sama-sama gitu, bisa kemudian ngidupin kawan-kawan gitu, bayar pokok listrik lah minimal apa segala macam. Yang jadi permasalahan di Grimlock sebenarnya selalu soal uang. Ya kapan sih nggak masalah ya, nggak masalah itu. Beberapa rilisan terkendala dan lain sebagainya itu biasanya kita bagaimana nge-manage cash flow aja sih sebenarnya selama ini. Memang ada beberapa rilisan yang gagal rilis tahun ini atau kemudian baru. Makanya buat saya itu ups-nya Grimlock itu adalah ketika kemudian rilisan dirilis, ada album yang kita rencanakan berhasil dirilis, itu sebuah kemenangan. Karena apa? Karena ngerilis satu album tuh gak gampang banget lah, intinya banyak kendala dan lain sebagainya. Apalagi sebagai record label yang tugasnya ngerilis album, bukan jualan kaos. Ironisnya, Grimlock hidup dari jualan kaos. Plotting. Iya, enggak. Maksudnya ini memang harus dipikirin sama-sama. Jadi kayak saya nggak yakin ada label hari ini hidup dari musik. Record label, saya yakin. Nggak tahu ya, mungkin Elevation bisa ya. Tapi kalau Grimlock sama sekali enggak. Jadi itu cuma kayaknya cukup buat bayar kontrakan sama bayar listrik sama apa ya, bersih-bersih gitu, maintenance lah apalah gitu. Sisanya tuh gaji kawan-kawan segala macam sama sekali nggak cukup. Kita harus ada streaming income dari merchandising. Nah, merchandising ini unik. Merchandising ini nggak akan jalan kalau kita nggak ada rilisan. Serius. Kalau kita nggak ada rilisan, pernah dalam 2000 berapa ya lupa pas COVID gitu, 2022, 2023 gitu, cuman ngerilis 2 album, lupa lah, 2 album, 3 album gitu, dan merchandisingnya nggak jalan gitu. Kelar aja gitu, maksudnya ya udah gitu aja, biasa aja. Jadi intinya itu akan selalu berbanding lurus dengan kualitas album dan kualitas sama kuantitas. Jadi kalau cuma satu pun, kalau bagus banget juga dia nggak akan berbicara banyak juga gitu. Jadi ya kalau buat saya catatan paling penting dari Grimlock sih sebenarnya bagaimana mempertahankan otonomi itu sebenarnya. Otonomi yang hari ini tuh mahal banget gitu. Mahal tuh karena emang effortnya itu sampai yang emang harus melacurkan diri jualan kaos gitu. Sebenarnya nggak pengen lah, maksudnya ya kaos sih sebenarnya sampingan aja gitu sebenarnya. Tapi ya itu yang harus dilakukan hari ini gitu. Dan mungkin nanti suatu hari ada solusinya, saya nggak tahu. Tapi semakin parahnya kemudian penjualan fisik hari ini, kita ngakalin digital juga nggak kemana-mana amat gitu. Saya nggak pernah ngambil kayak yang digital yang saya gitu, yang pribadi itu 1,5 tahun gitu. Enggak, 7 juta lah, lebih kaya dikit lah. 7 juta, 1,5 tahun men, gila. Gue denger kayak siapa Pamungkas dapat 1 M gitu ya. Pengen juga gitu gua. Jangan please, jangan please. Ya Pamungkas ya. Aduh, mas gue pengen kayak Pamungkas. Oke, Sapriadi deh. Boleh. Gitu ya. 7 juta lumayan. 7 juta lumayan banget. Si Feby 180.000 Kidsway 180.000. Terus sebagai membership 5 orang ya. Siapa banget itu tadi. Lucu banget lah. $20. Iya, $20 kan. Tahu. Ya. Ada yang lebih sial lagi. Ada kawan-kawan yang udah mah sedikit terus bisa diambil karena di bawah berapa ya, $5. Ya, ada itu aja. Itu kurang dari tarikan gocap. Iya. Kalau misalnya narik duit di bank itu kan ada minimum nariknya kan, nah itu sial banget, kasihan banget. Itu banyak sekali sih di Indonesia kalau ngomong up and down Grimlock tuh banyak banget, tapi kayaknya waktu terlalu pendek, nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya akan senang dengan senang hati misalnya bikin kita kumpul-kumpul record label gitu, kita ngobrolin gitu, curhat soal banyak hal lah, soal ngerilis, soal otonomi, soal gimana efisiensi distribusi, kita bikin banyak sekali. Saya kayaknya nanti tahun depan kayaknya harus ada bikin kumpulan kayak gitu kan. Konferensi. Iya, mari kita makan anjing. Jadinya. Makasih ya. Baru mau buat konferensi udah dipatahin. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Wah, kayaknya kalah nih. Kuatan kita ngomongin Capek kawan-kawan itu. Kelamaan. Oke ya, kita tutup nih. Buku masih ada buku? Habis kan. Aduh, bisa diorder ke consume?
Bisa diorder? Besok kan? Bisa lah pasti. Oh, datang lagi. Udah, Oke, besok kumpul lagi ya, 7.30 kita diskusi lagi ronde dulu. Masih kita tinggal Besok ubah. sama Lord Cobra besok. Iya, besok ada 6 sesi ya. Lord Cobra besok. Tapi belum nemu ya, kita cari lah ya. Oke, sebelum ditutup, Cok, ini pertanyaan yang klise, tapi kayaknya Bisa. emang klise untuk menutup ini. Lo pengen buku ini diterima orang kayak gimana sih? Yang paling jujur ya, yang paling jujur saya nggak mikirin bukunya. Buku itu ada medium saya jalan-jalan. Jadi setiap tanya Bung Taufik. Jadi setiap rilis buku, saya punya privilege jalan-jalan. Ada alasan sama istri saya, aku mau tutur buku nih. Gitu, bukunya gitu. Jadi kayak terakhir itu kayak 3 buku terakhir itu saya 18 kota Bu. Nah, 18 kota prestasi. Yang flip itu 18 kota. Jadi saya pengen lagi nanti buku ini tujuannya jalan-jalan. Saya pengen ke tempat kelahiran saya di Pulau Bangka gitu, kemana, ke Rangkas Bitung, kemana, ke kota-kota. Ini saya belum pernah nih ke Labuan Bajo. Labuan Bajo gitu ya. Gak apa-apa di sana ada orang juga, mungkin ada alasan. Oh ada alasan buat istri saya gitu. Ya promosi buku. Intinya gitu sih sebenarnya. Tapi syukur kalau misalnya ada kemudian nanti ada apalah kemudian bisa menginspirasi kawan-kawan buat menuliskan hal remeh di sekitar kalian, itu bonusnya gitu. Saya cuma pengen jalan-jalan gitu, itunya gitu. Oke. Taufik makasih, Fatia makasih, Kolil makasih, Ucok makasih. Salam sama Mark Vanguard, Lord Cobra, Babab, siapa lagi tadi? Lupa namanya. Green Lord. Oh iya, oke. Ucok Selamat. Ya. Gue menutup dengan satu bagian yang pahit, tapi sekaligus juga indah. Ada satu bagian. Mungkin kita tidak pernah benar-benar mengukur waktu dengan kalender. Kita mengukurnya dengan album yang kita dengarkan, jalan yang kita blokade, dan wajah-wajah yang masih kita rindukan. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Terima kasih semua.